Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Nama saya sendiri Fadil Ahmad Astagina dari NIM 52134229091 dan ada rekan saya yang pertama ada Muhammad Lutfi Amiluddin dengan NIM 52134224042, ada Linda Hilmatul Arifah dari NIM 52134222103 dan Galuh Aninditya dari NIM 521342221. Untuk video kali ini kami persembahkan untuk tugas mata kuliah reaktor dan kali ini kami akan membahas bioreaktor mulai dari definisi yang pertama. Bioreaktor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi kimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Reaksi biokimia yang terjadi di dalam bioreaktor melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif yang berasal dari organisme tertentu, baik secara aerobik maupun anaerobik. Jadi intinya bioreaktor ini adalah suatu peralatan gitu ya untuk menciptakan sistem yang dikehendaki gitu oleh kita. Mulai dari pH, suhu, dan tekanan itu semuanya dikondisikan untuk menjadikan produk tertentu yang kita kehendaki. Jadi kalau misalkan dalam bioreaktor ini pH, suhu, dan indikator-indikator lain tidak terpenuhi, ya otomatis nantinya produknya, produk finalnya itu bakalan terganggu gitu. Nah, untuk bioreaktor sendiri itu aplikasinya ada di bermacam-macam ya, mulai dari di industri kimia, untuk bahan industri kimia, ada juga untuk pembuatan enzim, ada juga untuk di bidang farmasi gitu. Nah, tadi seperti yang dibilang kalau bioreaktor itu harus dijaga beberapa indikator seperti pH, suhu, tekanan, dan lain-lain, itu agar nantinya uh, di mikroorganisme-mikroorganisme yang tumbuh di dalam bioreaktor itu bisa tumbuh dengan baik gitu dan bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Contoh, kalau misalkan kita ingin membuat etanol itu pakai Saccharomyces cerevisiae, berarti kita harus mengkondisikan pH, suhu, dan indikator-indikator lain itu agar Saccharomyces cerevisiae ini bisa hidup dan menghasilkan produk utama atau produk sampingnya gitu yang kita kehendaki. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada komponen penting dalam bioreaktor. Di sini ada beberapa komponen penting yang ada di dalam bioreaktor. Itu yang pertama ada vessel. Nah, vessel sendiri itu adalah bahasa Indonesianya tangki ya. Nah, volume tangki di skala laboratorium itu untuk bioreaktor itu biasanya 1 sampai 30 liter. Dan kalau misalkan di industri itu bisa sampai 1000 liter kayak gitu ya. Nah, untuk tangki ini berfungsi untuk menampung campuran substrat, sel mikroorganisme, serta produk final yang nanti bakalan disalurkan ke bagian exhaust gitu. Nah, kenapa vessel ini menjadi komponen penting dalam bioreaktor? Karena vessel ini nantinya bakalan berfungsi sebagai wadah fermentasi. Nah, vessel ini juga wajib untuk menjadi wadah fermentasi yang baik. Artinya apa? Artinya tidak bocor dan bisa menjaga keadaan di dalamnya kayak gitu. Nah, yang kedua itu bersifat aseptik. Nah, bersifat aseptik ini artinya vessel atau tangki itu bisa steril dari mikroorganisme selain yang kita kehendaki gitu. Jadi misal kalau kita pakai Saccharomyces cerevisiae, ya mikroorganisme lain itu nggak boleh masuk ke dalam vessel kita gitu, yang bakalan mengganggu produksi produk finalnya kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, itu komponen yang penting lagi adalah sparger. Nah, sparger ini terletak di bagian bawah bioreaktor dan berperan untuk memompa udara serta mencegah pembentukan gelembung oksigen. Nah, bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri,
itu ada air sparger, itu bentuknya kayak gitu. Nah, air sparger ini menjadi komponen yang penting juga karena sparger ini bakalan mencegah pertumbuhan busa yang berlebihan gitu. Nah, untuk selanjutnya ada baffle. Baffle ini Baffle ini penting karena nantinya itu bakalan mencegah kerusakan pada sel. Baffle ini nantinya berperan untuk mencegah terjadinya efek pusaran air akibat agitasi yang dapat mengganggu agitasi yang seharusnya. Nah, baffle ini kalau misalkan digambar ada di bagian kanan dan kiri yang warna orange. Itu memang bentuknya itu saringan halus ya untuk mencegah perputaran atau agitasi yang terjadi pada bioreaktor ini berlebihan. Kemudian ada impeller, bagian atau komponen lain yang sangat penting di dalam bioreaktor. Itu kenapa sangat penting karena nantinya impeller ini berpengaruh ke cost ya, karena konsumsi daya yang harus digunakan dengan oleh impeller ini harus seminimal mungkin, tapi harus tetap efisien dan efektif. Impeller ini berperan dalam agitasi dengan mengaduk campuran substrat dan sel. Untuk selanjutnya, komponen yang penting itu ada sensor. Nah, sensor ini untuk mengontrol ya, ada secara garis besar ada dua yang dikontrol. Ada kontrol fisika, yaitu suhu, tekanan, dan agitasi yang dikontrol. Ada kontrol kimia, yaitu pH, kadar oksigen, dan perubahan kayak gitu. Nah, untuk Sparger, baffle, dan impeller ini adalah satu paket untuk mencegah shear stress kayak gitu ya, satu paket komponen untuk mencegah shear stress. Karena nantinya impeller, Sparger, baffle ini bakalan saling berkaitan. Impeller sendiri itu tidak boleh berputar terlalu berlebihan, makanya nanti bakalan di reduce juga sama baffle dan juga spargernya juga untuk mencegah busa yang berlebihan. Karena nantinya kalau misalkan agitasi yang terjadi gitu ya di bioreaktor itu berlebihan dan menyebabkan shear stress-nya itu juga berlebihan, nantinya sel-sel yang ada di dalam bioreaktor ini akan mati kayak gitu. Karena shear stress ini kan diakibatkan oleh gesekan ya, gesekan antar lapisan fluida. Nah, nanti kalau gesekan antar lapisan fluida ini terlalu besar, nanti bakalan mati gitu sel-sel mikroorganismenya. Nah, kalau nggak mati itu ada kemungkinan kedua yaitu protein-protein dalam sel mikroorganisme bakalan terdenaturasi yang nantinya bakalan menyebabkan foam. Nah, foam ini nantinya juga bakalan menghambat nutrien-nutrien yang akan dimasukkan ke dalam bioreaktor. Nah, jadinya Sparger, Baffle, dan Impeller ini adalah tiga paket komponen penting dalam bioreaktor untuk mencegah shear stress yang berlebihan. Nah, untuk selebihnya, vessel dan sensor itu sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya, next. Nah, next adalah struktur bioreaktor. Itu bakalan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Fadil atas penjelasannya. Eh, untuk struktur bioreaktor akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada bioreaktor biasanya terbuat dari bahan yang stainless steel karena tidak mudah berkarat. Kemudian bioreaktor harus dapat menciptakan lingkungan yang optimum bagi mikroorganisme ataupun reaksi yang diinginkan. Maka diperlukannya sebuah pengontrolan. Kemudian parameter yang biasanya dikontrol pada bioreaktor adalah suhu, pH substrat, sumber karbon dan nitrogen, aerasi, dan agitasi. Untuk struktur bioreaktor yang pertama ada tangki. Tangki atau badan bioreaktor merupakan wadah utama tempat berlangsungnya proses fermentasi atau reaksi biologis
terbuat dari bahan yang tahan korosi seperti stainless steel atau kaca. Kemudian ada sistem aerasi, di mana sistem ini merupakan eh, untuk pemasok oksigen untuk bioreaktor aerob atau gas lainnya. Biasanya berupa diffuser atau sparger yang mengalirkan gas dalam bentuk lembung kecil. Kemudian ada sistem agitasi di mana pengaduk atau impeller yang digunakan untuk mencampur media kultur dan mikroorganisme secara merata, serta untuk meningkatkan transfer oksigen dalam bioreaktor aerob. Agitator juga membantu menjaga distribusi suhu dan nutrisi yang merata. Kemudian ada sistem kontrol suhu di mana elemen pemanas dan pendingin menjaga suhu media sesuai sesuai dengan yang diinginkan, di mana seperti jaket pendingin di sekitar tangki atau kumparan pemanas di dalamnya. Kemudian ada sistem pengukuran dan kontrol pH. Sensor pH yang digunakan untuk mengukur pH di dalam bioreaktor seperti alat injeksi untuk menambah asam atau basa untuk mempertahankan pH pada kisaran yang optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme atau sel. Kemudian ada sistem pengukuran dan kontrol DO yaitu dissolved oksigen di mana untuk mengukur kadar oksigen yang terlalu dalam media. Ini penting untuk memastikan kondisi yang memadai bagi mikroorganisme aerobik. Dan ada sistem pengeboran atau harvesting, di mana sistem ini untuk mengambil produk akhir atau biomass setelah proses selesai seperti saluran pembuangan atau filtrasi. Kemudian ada sistem sterilisasi, di mana sistem ini menjaga agar lingkungan di dalam bioreaktor tetap steril, mencegah kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Ini melibatkan autoclave, penyedikan udara, atau injeksi uap untuk sterilisasi komponen dan media. Dan yang terakhir ada sistem pengaturan tekanan, di mana sistem pengaturan tekanan ini untuk menjaga tekanan internal agar tetap dalam batas aman dan sesuai dengan kebutuhan proses. Terutama penting pada bagian bioreaktor yang tertutup atau bioreaktor skala besar. Untuk kondisi di dalam sel yang mengalami perubahan, sensor sendiri akan memperingatkan dan harus dilakukan perlakuan tertentu untuk mempertahankan kondisi di dalam bioreaktor. Misalkan terjadi perubahan pH, maka ditambahkan larutan asam atau basa untuk menjaga kestabilan pH itu sendiri. Kemudian penambahan zat ini juga dapat dilakukan secara manual, namun juga dapat dilakukan secara otomatis menggunakan bantuan pompa peristaltik. Kemudian selain asam dan basa pompa peristaltik juga membantu penambahan antibodi dan substrat ke dalam bioreaktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis bioreaktor. Berdasarkan tingkat aseptis, maka bioreaktor terbagi menjadi dua, yaitu bioreaktor sistem non-aseptis atau untuk pengolahan limbah, dan bioreaktor sistem aseptis untuk produksi sel dan produksi metabolit. Untuk bioreaktor sistem aseptis diperlukan sterilisasi bioreaktor pada suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian, berdasarkan pemberian substrat, maka sistem fermentasi dalam bioreaktor terbagi menjadi tiga, yaitu batch fermentation, continuous batch fermentation, dan pit batch fermentation. Pada batch fermentation, makanan hanya diberikan satu kali saja, kemudian produk dipanen. Pada continuous batch fermentation, makanan diberikan terus-menerus. Sedangkan pada pit batch fermentation, makanan diberikan kemudian produk dipanen. Makanan yang baru diberikan sebelum makanan pertama yang diberikan habis. Lalu, kemudian ada sistem berdasarkan sistem aerasi. Bioreaktor dibagi menjadi bioreaktor stirred tank, bubble column, dan loop airlift. Prinsip stirred tank bioreaktor adalah menghasilkan aerasi dengan menggunakan agitasi mekanik, yaitu dengan impeller. Kemudian pada bubble column bioreaktor, udara dalam bentuk gelembung dimasukkan ke media melalui spranger untuk aerasi. Sedangkan pada loop airlift, bioreaktor udara dan media disirkulasi bersama melalui kolom yang dimasukkan ke dalam kolom lain. Next. Kemudian aplikasi bioreaktor antara lain yaitu pada industri farmasi, industri makanan dan minuman, pengolahan limbah, produksi biofuel, dan industri kimia. Awalnya,
bioreaktor hanya digunakan untuk memproduksi ragi, ekstrakamir, cuka, dan alkohol. Namun, alat ini telah digunakan secara luas untuk menghasilkan berbagai macam produk dari makhluk hidup seperti antibiotik, berbagai jenis enzim, protein sel tunggal, asam amino, dan senyawa metabolit sekunder lainnya. Selain itu, suatu senyawa juga dapat dimodifikasi dengan bantuan mikroorganisme, sehingga menghasilkan senyawa hasil transformasi yang berguna bagi manusia. Pengolahan limbah buangan industri atau rumah tangga juga dapat menggunakan bioreaktor untuk memperoleh hasil buangan yang lebih ramah lingkungan. Next. Selanjutnya untuk contoh soal akan dijelaskan oleh Lutfi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Ya, soal yang pertama, ini ada substrat art dan engineering flow through a mixed flow reactor dengan 6 liter from the entering and leaving concentration and flow rate, find a rate equation to represent the action of engine on substrat. Jadi di sini kita diminta untuk mencari flow rate, rate equation-nya dari enzim yang mempresentasikan enzim ini pada substrat. Nah, ini diketahui beberapa komponen. Yang pertama ada V-nya sama dengan 6 liter, terus untuk CE0-nya, terus CA0, CA, dan V. Di sini kita akan mengerjakannya lewat Excel. Jadi kita berikan dulu. Pertama kita tulis dulu yang sudah diketahui di soalnya. Yang pertama yang diketahui itu V-nya sama dengan 6 liter, terus CE0, CA0, CA, dan V. Terus karena ini merupakan mixed flow, jadi kita menggunakan persamaan ini untuk membuat persamaan garis lurus yang nantinya akan digunakan untuk mencari minus CM dan K3 ini. Yang nantinya minus CM dan K3 ini nanti digunakan pada persamaan flow rate-nya. Oke, pertama kita cari nilai dari CE0 C kali CA kali tau per CA0 minus CA. Nah, ini taunya belum diketahui. Untuk rumus tau yaitu V besar 6 ini per V kecil atau flow rate-nya ini. Jadi untuk taunya udah dapat. Ini untuk rumusnya. Lalu kita bisa masukkan karena komponen semua komponen udah diketahui, kita dapat masukin ke rumusnya. Kita masukin dan didapat ini nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini kita buat grafik untuk mengetahui persamaan garis lurusnya. Untuk yang CE0 kali CA kali tau per CA0 minus CA ini diletakkan sebelah kiri atau itu sebagai fungsi X-nya. Terus untuk yang ini sebagai fungsi Y-nya atau CA ini. Nah, didapat persamaannya yaitu Y sama dengan 24,147X minus 0,2062. Nah, kita dapat ketahui dari rumus ini kalau intercept-nya yaitu minus CM, lalu untuk slope-nya yaitu K3. Nah, ini kita dapat nilainya untuk CM-nya sama dengan 0,2062. Untuk K3-nya didapat ini 24,147. Nah, ini kita masukin ke persamaan flow rate-nya. Yaitu minus R sama dengan K3 kali CE0 kali CA per CA plus CM. Dimana udah diketahui K3 dan CM-nya tinggal dimasukin ke persamaan. Jadi untuk persamaannya yaitu 24,147 kali CE0 kali CA per CA plus 0,2062. Nah, kita udah dapat. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2. At room temperature, sucrose is hydrolyzed by the engine sucrase as follows. Nah, ini yang diketahui, ini ada CA0 sampai dengan 1 mol per meter kubik dan sucrase CE0 0,01 mol per meter kubik. Nah, selain itu diketahui ini CA dan taunya.
sudah diketahui. Jadi kita suruh nyari rate equation lagi pada reaksi ini. Caranya hampir sama untuk nyari rate equation-nya. Perbedaannya itu pada eh, rumus yang digunakan. Kalau karena ini soalnya itu batch reaktor, jadi kita gunain rumus yang batch reaktornya. Nah, ini untuk rumus batch reaktor. Ini untuk persamaan garis lurusnya didapat ini. Nah, yang belum diketahui kan ini untuk nilai I-nya sama nilai X-nya. Jadi kita buat aja untuk persamaannya di sini. Dan cari nilai satu satu. Dapat ini untuk C0 kali tau per log CA0 per CA. Terus untuk yang satunya CA0 dan CA per log CA0 per CA. Untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, ini kita buat grafik lagi seperti tadi untuk mengetahui persamaan garis lurusnya. Nah, sama rumusnya untuk minus CM-nya itu intercept dari persamaan garis lurus itu didapat 0,188. Terus untuk K3-nya itu sama dengan slope-nya didapat 19,649. Nah, ini tinggal kita masukin ke persamaan rate flow-nya. Flow rate untuk persamaannya itu hasilnya 19,649 sebagai K3 kali CE0 kali CA per CA plus CM. Nah, CM-nya 0,188. Nah, untuk flow rate equation-nya udah diketahui, jadi kita sudah dapat menjawab soal nomor 2 ini. Untuk soalnya segitu aja. Dari aku terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.